Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara, tema besar dari gereja ini adalah iman yang bertumbuh. Ini kayaknya tema yang kedengarannya simple ya. Simple sih, iman yang bertumbuh. Tapi ya ini banyak sekali tidak dialami oleh jemaat Tuhan loh. Bahwa iman kita itu harus bertumbuh. Karena banyak yang hanya ya sudahlah saya Kristen, saya ke gereja. Tapi kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan iman kita. Nah hari ini tema kecil yang saya berikan adalah ya ujian iman. Bagaimana iman itu bisa dikatakan kuat kalau sudah melewati ujian. Berapa banyak yang sudah melewati ujian iman di sini? Ya, angkat tangan yang sudah melewati ujian iman. Yang belum saya doakan supaya melewati ujian iman. Loh kita harus saudara, jangan tertawa, saya serius. Karena kalau saudara tidak melewati ujian iman, saudara nggak akan mungkin bisa sampai kepada tujuan ilahi. Ya, kenapa Tuhan panggil kita? Ya, supaya kita ini beriman percaya, dan iman yang teruji itu adalah iman yang melewati tantangan dan ujian. Nama-nama tercatat di dalam Alkitab, orang-orang hebat, Abraham, Daniel, Yusuf, Daud, ya mereka kenapa tercatat namanya di Alkitab? Karena mereka juga mengalami perjuangan iman yang luar biasa. Orang hebat itu dihasilkan dari kesukaran yang besar. Semakin besar kemuliaannya, maka semakin besar pula kesukarannya. Siapa yang mau kemuliaan Tuhan yang besar? Ya, enggak mau saudara. Ya, enggak mau lo, angkat tangan lo Pak. Enggak mau dimuliakan Tuhan mereka ini. Ya, saudara mau dimuliakan Tuhan? Ya, mau kesukaran yang besar? Luar biasa, tepuk tangan dong buat jemaat sini. Ya, saya suka memberi sesuatu yang benar supaya saudara itu tidak gagal paham. Karena banyak orang Kristen mau diberkati, tapi tidak dikasih tahu bahwa ketika kau mau diberkati, kau harus siap mengalami ujian. Ya, kenapa Yusuf begitu luar biasa? Karena dia mengalami juga ujian yang luar biasa. Daniel, kenapa Daniel luar biasa? Ketika Raja Darius mengeluarkan sebuah peraturan bahwa tidak boleh menyembah kepada Allah manapun kecuali kepada raja. Daniel di situ mengalami sebuah perjuangan iman. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia nggak boleh menyembah Tuhan. Siapapun yang menyembah kepada Tuhan selain dari kepada Raja Darius, dia akan dihukum mati. Kira-kira kalau saudara mendapatkan sebuah ancaman seperti ini, saudara akan dihukum mati kalau saudara menyembah kepada Tuhanmu. Coba tolong pikir ya. Jadi kita ini kalau baca Alkitab jangan cuma baca. Saya suka merenung, coba kalau saya jadi Daniel. Karena kebetulan suami saya Daniel. Ya, saudara loh, benar nggak? Coba kita bayangkan kalau kita jadi Daniel, sekarang ini kita dilarang beribadah. Kalau beribadah kita akan dihukum mati. Saudara berani nggak ke gereja? Jangan bilang berani dulu, renungkan dulu loh. Ya, jangan buru-buru amin. Orang Kristen itu cepat amin. Habis itu dia pikir, oh iya ya. Suruh angkat tangan lain nggak mau dia. Coba saudara renungkan, saudara masih berani ke gereja kalau dapat ancaman begitu? Jangankan diancam hukum mati, baru virus corona saja. Ya, sudah pada takut keluar, nggak berani. Ya kemana-mana bawa semprotan. Karena takut mati. Kalau saudara masih takut mati, berarti imanmu belum sempurna. Amin. Siapa yang tidak takut mati? Angkat tangan yang tidak takut mati.
Ya, cuma berapa orang yang angkat tangan loh. Itu pun ditanya kenapa Pak? Banyak utang. Ya, saudara. Ya, ini di Belanda ada wanita umur 28 tahun kalau nggak salah, mau disuntik mati awal Mei. Dia minta untuk disuntik mati karena dia bilang dia mengalami satu tekanan mental yang begitu luar biasa. Saudara bayangkan loh, hanya mengalami tekanan mental loh, orang minta disuntik mati. Ya, satu keluarga di Jakarta bunuh diri, lompat, anaknya dulu diikat, sudah remaja, didorong, setelah itu papa mamanya lompat. Ini terjadi di negeri kita loh, di Indonesia, di Jakarta, Kenapa? Gara-gara terjebak utang. Makanya saya selalu bilang saudara, jangan banyak-banyak utang. Kenapa orang bisa banyak utang? Karena banyak gaya. Ya, jangan banyak gaya. Hidupmu banyak masalah. Karena hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Semakin banyak gayamu, semakin banyak. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya. Biar tidak banyak tekanan. Amin. Itu benar. Lalu gak kuat imannya ketika dipermalukan. Ya saudara, sekarang hutang online itu, ya saya sering dapat itu. Ting, selamat. Nomor Anda sudah lebih dari 25 tahun. Nomor saya itu yang saya pakai nih. Jadi Anda berhak mendapat 2 kali lipat pinjaman 50 juta. Hanya kirim foto pegang KTP. Dapat transferan 50 juta. Foto aja pegang KTP. Ditransfer 50 juta. Tapi setelah itu saudara, kejebak utangnya itu gila, berlipat-lipat, gak bayar. Fotomu beredar di sosial media. Banyak gak kuat, dipermalukan. Akhirnya pengen bunuh diri. Saudara, penderitaan yang seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi itu, tadi pagi saya sudah bacakan bahwa kenapa kita harus menderita mengalami ujian iman saudara, ya, dalam 1 Petrus 4 tadi pagi saya bacakan, terutama ya dikatakan di sana ayat yang ke-12 sampai 19. Dikatakan di ayat yang ke-19 tadi pagi, karena sekarang telah tiba saatnya, ayat yang ke-17, penghakiman itu dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan orang yang tidak percaya? Kenapa kita mengalami ujian iman hari-hari ini? Karena sekarang penghakiman sudah dimulai. Siapa yang harus pertama dihakimi? Anak-anak Tuhan. Kita dulu yang harus dihakimi saudara. Tapi Alkitab bilang, makanya kau berbahagia kalau kau menderita karena kebenaran. Jangan ada di antaramu yang menderita karena pencuri, pembunuh, pengacau. Ya, jangan ada yang menderita sebagai pembunuh. Tapi kalau engkau menderita karena kebenaran, maka engkau mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus dan engkau akan menerima kemuliaan kalau Kristus datang kembali. Makanya hari-hari ini kurang-kurangi dosa. Ya, kurang-kurangi dosa saudara. Kita ada di hari-hari yang terakhir sekarang. Jangan terlena loh. Ikut Tuhan itu harus ada penderitaan. Kenapa kita menderita? Pertama karena penghakiman sedang dimulai. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan aku ini mengalami ini kok gak pernah berhenti. Gak apa-apa kalau itu karena kebenaran. Itu engkau menderita karena kasih karunia. Nah, kenapa kita menderita? Hari ini saya pengen sampaikan sesuatu. Kita buka bersama yuk. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Baca bersama 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ketujuh ya. Terpujilah
Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa, saudara? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Bagi kamu. Kita ini dipersiapkan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tidak binasa, tersimpan bagi kita di sorga, saudara. Dikatakan yaitu siapa? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena apa? Imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Makanya saya selalu bilang orang Kristen jangan terlalu pede merasa kita ini udah selamat. Memang ketika kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan. Tapi keselamatan itu bisa hilang. Siapa yang menghilangkan? Kita sendiri, karena kita menyiakan kasih karunia itu. Dikatakan di sini kita ini disiapkan satu bagian di sorga yang kekal. Kita ini loh, bagi kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kamu ini menantikan apa? Keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sekarang masih pede masuk sorga, ya. Oh, saya pasti masuk sorga. Oh, saya juga, saya pelayanan loh. Ya, saya khotbah, saya main musik, saya WL, saya singers. Kalau kau hidup di dalam dosa, ya, engkau terus terikat dalam dosa, maaf saudara, tidak ada jaminan. Karena tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu ketika engkau sengaja, dengan sengaja. Sebab barang siapa yang sudah mengecap kasih karunia Allah itu, tetapi dengan sengaja dia bermain-main dan terus hidup dalam dosa, maka tidak ada lagi darah untuk mengampuni dosa itu. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Dikatakan di sini kita ini masih menanti keselamatan yang tersedia yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Nanti satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Barulah di sana kita tahu. Makanya saya mau berkata hati-hati. Kita yang sudah berdiri di mimbar ini hati-hati. Singers, WL, pemusik, pengkhotbah, semua pendoa. Jangan ada yang homo, kau hidup dalam homoseksual, kau hidup dalam free sex, kau melakukan segala dosa. Maaf saudara, engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Engkau sengaja, darah Yesus tersedia bagi dosa kita yang tidak disengaja loh. Tapi kalau kita dengan sengaja terus bermain-main dalam dosa, maaf, tidak ada darah untuk menghapus dosa itu lagi. Itu berarti kita mencemplungkan diri, ya. Saudara, makanya saya selalu bilang tidak semua orang Kristen selamat. Ya, maaf, ini Alkitab bilang dengan jelas kita masih menanti keselamatan itu dinyatakan pada zaman akhir. Makanya Yesus bilang pada saat nanti ada orang yang akan ngaku-ngaku, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Kita akan ditolak loh. Jangan merasa aman saudara. Dikatakan begini saudara, kita ini masih menanti, sementara kita menantikan ya keselamatan itu dinyatakan pada zaman akhir. Ayat berikutnya berkata apa? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Siapa yang lagi ada pencobaan hari ini? Yang lagi ada masalah, angkat tangan. Yang tidak ada masalah pulang saja. Ada ya orang hidup nggak ada masalah. Ya, saudara ada masalah semua? Saya ada. Setiap orang hidup itu pasti ada masalah. Kalau kau masih ada masalah, itu tanda bahwa kau masih hidup. Makanya bersyukur, ya.
Kalau orang datang, Bu saya ada masalah, ya puji Tuhan ibu masih hidup. Iya tak? Nggak usah mengeluh, ibu masih hidup, puji Tuhan. Kalau udah nggak ada masalah, ibu sudah innalillahi di rumah Bapa. Ya, masalah itu tanda kita masih hidup di dunia. Makanya nggak usah banyak mengeluh, nggak usah alay, nggak usah lebay. Amin. Dikatakan kita ini sementara menantikan keselamatan yang dinyatakan pada zaman akhir ini, kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Baca ayat yang berikutnya apa? Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada kapan? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Kenapa kita diuji? Ya, kenapa saudara? Supaya waktu Yesus datang, kita ini memperoleh kemuliaan, puji-pujian, bukan dari mulut manusia, tapi dari mulut Tuhan. Makanya nggak usah kejar pujian dari manusia. Pujian dari manusia itu pret. Ya, benar. Saya kalau dipuji orang selalu saya ngomong pret. Ya, karena manusia itu memang munah. Toh, jangan percaya sama manusia, percaya sama Tuhan. Ya, benar. Ibu tambah cantik, tambah kurus langsung loh, pret. Basa-basi keles. Nah, kok dibilang gitu nggak seneng? Nggak, memang nggak seneng. Ya, nggak usah muji-muji. Mari kita cari puji-pujian dari Tuhan, itu yang murni. Ya, nggak usah pencitraan, karena Alkitab berkata Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Barang siapa yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia dipandang layak oleh Tuhannya, diangkat menjadi perabot yang mulia. Nggak usah cari muka sama manusia, nggak usah cari muka sama Pak Gembala, nggak usah cari muka sama bosmu di kantor, nggak usah cari muka sama siapapun, cari muka sama Tuhan. Amin. Aku ingin berkenan di hadapanmu Tuhan, aku ingin berkenan kepadamu Tuhan. Jangan cari berkenan sama manusia, karena manusia itu semuanya palsu. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Dikatakan di sini, maka Yesus Kristus akan datang dan engkau akan menerima puji-pujian, sekalipun saat ini engkau harus menderita oleh berbagai-bagai pencobaan. Gak apa-apa, karena maksud dari semua pencobaan itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tuhan itu mau melihat kemurnian iman kita, saudara. Banyak orang aku percaya. Saya baru lihat itu waktu kita naik pesawat rusak ke Israel. Wah, orang Kristen kalau ngomong mati adalah untung, hidup Kristus, mati keuntungan. Begitu naik pesawat rusak, mundur. Waduh, pesawatnya itu ternyata masih pada takut mati. Kalau kita mau sempurna dalam iman, ya titik paling akhir itu kita udah gak takut mati. Amin. Yesus berkata, siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang kehilangannya karena aku, karena kebenaran, dia akan memperolehnya dalam hidup yang kekal. Kita harus sampai pada titik itu, nggak usah takut mati, saudara. Ya, nggak usah, kita percaya di dalam Tuhan. Makanya banyak orang sekarang mengusahakan apa-apa, saudara, untuk bisa hidup umur panjang. Kau minum vitamin, kau stem cell itu bagus, semua itu baik. Kau olahraga, nge-gym itu baik, tapi itu tidak memperpanjang umur. Itu hanya untuk hidup sehat. Kita diet bagus supaya hidup sehat. Saya sekarang ini lagi diet, lumayan toh, turun 3 kilo kan. Kelihatan gak?
Ya, nggak dipuji saya ngomong sendiri. Kenapa? Bukan untuk umur panjang, bukan. Saya pengen melayani Tuhan sehat. Saya bisa kemana-mana, jalannya ringan. Nah, masa pelayanan sambil asam urat? Kasihan kan? Kita pengen hidup sehat, tapi itu bukan memperpanjang umur. Bukan, umur di tangan Tuhan. Jangan salah saudara. Kita menderita itu baik bagi kita saudara. Supaya kemurnian iman kita ini semakin diuji. Saudara harus cek diri coba. Kalau saya cek seringkali, Tuhan saya ini dalam hal kepahitan saya sudah lulus sih. Ya, saya banyak dibikin kepahitan sama orang. Puji Tuhan saya mampu mengampuni. Saya mampu menyebut nama orang itu, lalu saya tersenyum dan saya lepaskan pengampunan. Orang Kristen, jangan lagi kau tanya-tanya utangmu sama orang ya. Siapa suruh kau utangi dia? Karena cuma di Indonesia ini, kalau kita mau tagih utang, kita harus kasih alasan kenapa kita tagih utang itu. Cuma di negara yang berkembang ini, negara berflower ini toh, mau tagih utang takut. Karena yang lebih galak yang utang. Masa mau tagih utang, selamat siang, maaf ya mengganggu. Anakku itu kan sakit, jadi dia harus ke dokter. Bisa nggak balikin uang yang kamu pinjem dulu? Gondok. Kamu kok nggak ngerti-ngerti ya? Saya belum ada duit. Makanya kalau saudara tidak bisa merelakan, nggak usah pinjemin. Amin. Kalau pinjemin berarti rela. Supaya jangan ada lagi orang Kristen saya lihat di sosial media tagih-tagih utang. Banyak loh orang Kristen itu tagih utang di sosial media. Ya, gaya lu selangit, utang 1 tahun belum dibayar. Kan gak jadi berkat kita ini ya. Jangan saudara. Akhirnya saya berusaha merelakan. Saya melepaskan pengampunan. Berat saya bergumul. Tapi dia buka IG, lihat dia lagi jalan-jalan sama istrinya. Lagi nginep di hotel ini, gondok gak kita? Ya udah untuk sementara blokir dulu dia deh biar gak lihat lagi. Loh kita kan harus menjaga hati toh. Menjaga hati kita ini, gak gampang menjaga hati ini saudara. Saya tiap hari bergumul, Tuhan, ya Tuhan kuasai hatiku, Tuhan kuasai hatiku. Udah yang penting dia sudah tahu saya mengampuni dia, sudah saya ini loh Tuhan. Berat loh saudara diuji, gak gampang, tapi kita sedang dimurnikan. Banyak orang-orang Kristen yang gak percaya saudara, bahwa hal-hal yang supranatural itu bisa terjadi. Rugi kau hidup di dunia ini tidak melibatkan Tuhan, rugi. Malah kau anggap yang begitu-begitu halu. Pengejek-pengejek di akhir zaman. Akan tampil para pengejek di akhir zaman. Yang ngomong, ini pendeta halu. Saya kesaksian, ada satu orang utang 200 M. Cerita ke saya dengar itu sesak napas saya. Dia bilang, Bu doakan saya ya Bu, saya utang 200 miliar. Bu M itu apa Bu? Ember atau apa ya Bu? Bu M miliar Bu 200, mau pingsan saya. Mau pingsan, saya aja dengar mau pingsan. Bayangkan uang 200 juta itu saya nggak bayangkan itu banyaknya sebanyak apa. Terus dia datang sama saya minta didoakan. Kalau saudara jadi pendeta, saudara mau ngomong apa? Ya, aduh Bu, 200 juta saya tolong ibu bisa Bu, tapi 200 M Bu. Saya cuma bilang begini, saya berdoa Tuhan kasih ayat buat dia ini. Tiba-tiba itu keluar, saya bilang Bu, Tuhan kasih satu ayat di hati saya buat ibu. Ingat, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena rohku kata Tuhan. Jadi ibu ini ditinggal mati suaminya. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba orang datang lapor bahwa perusahaan suaminya itu terlilit hutang 200 M. Sampai mobilnya diambilin, semua diambilin. Saya bilang Bu, secara manusia saya pun puyeng kalau saya pikirin terus masalah ibu saya stroke. Benar, di luar kemampuan manusia. Bahkan dia juga berkata, apalagi saya Bu, saya tidak tahu selama ini kerjaan suami saya tidak pernah masuk di kantor di pembukuan.
Tapi saya bilang ibu berlutut di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, andalkan Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan, saudara. Tiba-tiba Tuhan kirim, bukan orang Kristen, orang dari agama lain datang, take over semua usaha suaminya. Bapak itu bilang, ibu tenang, semua utangnya akan saya beresin. Saya ketemu dia berapa bulan kemudian, gimana bu? Tinggal 45 bu. Saya ketemu lagi terakhir, sudah lunas bu. Saudara, saya dengar gitu, saya bilang, wow. Dan dia bilang benar yang Ibu Debbie bilang itu benar. Bukan karena kuat gagahku, tapi karena kuasa Tuhan. Tapi orang dengar khotbah saya dipotong, pendeta halu. Ngomong ke jemaat, utang 200 M bisa lunas. Saudara, ketika engkau membatasi Tuhan dengan cara berpikirmu, logikamu, makanya saya banyak melihat orang-orang di akhir zaman yang cuma jadi pengejek. Mereka tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Tapi ketika ada orang diberkati, mereka iri. Karena mereka tidak mengalami. Jangan iri, alami Tuhan. Karena iman itu yang akan menggerakkan ya kuasa Tuhan, saudara. Jadi kalau kau tidak punya iman, jangan mimpi engkau mengalami hal-hal yang besar. Orang Kristen zaman now nggak punya duit saja, langsung pikir ke penggadean, menyelesaikan masalah tanpa member ya. Kok tahu? Berharap Tuhan dulu. Jangan ketika ada masalah cepat-cepat telepon mertua, halo mbak, halo pak. Ketika engkau punya masalah, duduk di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dan berkata, Tuhan, aku taruh imanku kepadamu, sebab engkau hidup dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Saya bagikan tuh di sekolah Alkitab. Kemarin saya suruh mereka bersaksi satu-satu. Saya mendengarkan kesaksian mereka. Wow, saya terperanjat, ternyata puji Tuhan, iman yang saya bagikan selama ini itu benar-benar terjadi. Ayo saudara, alami Tuhan lewat pergumulan iman. Kenapa terakhir ini ya? Kita buka yuk Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9 sampai 15 saudara. Kenapa kita ini harus menang dalam ujian iman? Kemudian daripada itu, baca bersama, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, kalau dibilang dari berbagai suku dan bahasa dan bangsa, berarti Indonesia termasuk enggak? Termasuk. Orang Surabaya masuk nggak? Masuk ya. Dari berbagai suku dan kaum dan bahasa. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya, Yohanes mendapat sebuah penglihatan tentang akhir zaman di Pulau Patmos. Dia melihat satu pemandangan ketika satu saat nanti kiamat dunia ini, hari penghakiman tiba. Ada sekelompok orang dari berbagai suku, kaum dan bangsa berdiri memakai jubah putih di hadapan tahta anak domba Allah, di hadapan Kristus. Lalu saudara, di sana dikatakan mereka itu menyanyikan puji-pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Lalu dikatakan di sana, dan seorang dari tua-tua itu berkata kepada Yohanes, dia bilang begini, kamu tahu siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Lalu Yohanes menjawab, maka kataku kepadanya, Tuanku, ya Tuhan mengetahuinya. Engkau tahu siapa mereka? Aku ini tidak tahu. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah siapa? Baca. Orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.
Karena itu apa? Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di saudara. Kita lihat saudara, siapa yang akan memakai jubah putih dan berdiri di hadapan tahta Kristus di hari terakhir nanti? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Tapi mereka tetap menjaga jubahnya tetap putih dengan darah anak domba. Kesusahan yang engkau alami sekarang tidak ada apa-apanya saudara, dibandingkan dengan rasul-rasul, nabi-nabi dulu pernah mengalami. Jadi hari ini kalau engkau mengalami sesuatu, saya undang para imam musik maju ke depan. Kalau engkau mengalami sesuatu, engkau mengalami hal-hal yang tidak enak, engkau sedang ada dalam kesusahan yang mungkin itu engkau katakan kesusahan besar bagimu, tetaplah bersukacita. Tetap pertahankan imanmu kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab di setiap musim hidup kita percaya akan melihat kebaikan dan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita.